Theodora bisa mengalahkan Women Grandmaster dan International Master Irene Karisma. Nah, menang lagi tuh. Kaget lagi nggak? Iya, kaget terus aku. Semangat pagi para sahabat Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Denny Widya CBC, di program Gemar, Generasi Emas Berkarya. Saat ini, saya ditemani seorang bintang tamu yang spesial, anak muda, wanita muda, yang menjadi juara dunia catur pelajar. Wah, prestasinya banyak. Kemudian juga kemarin di PON Papua ikut bermain juga. Pokoknya kita akan berbincang-bincang dengan bintang tamu saya hari ini yang bernama Theodora Paulina Walukoy. Halo, panggilannya apa nih enaknya? Theodora. Theodora, iya. Ya. Nah, Theodora ini kan atlet catur ya. Iya. Jadi para sahabat, Theodora ini atlet catur yang pernah jadi juara dunia catur pelajar ya. Iya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih. Nah, pertama nih, siapa sih idola pecatur bagi Theodora? Aku idolain Gary sama Magnus. Gary Kasparov sama Magnus Carlsen. Iya. Luar biasa. Para sahabat, kalau Anda nggak mengerti catur, Gary Kasparov itu mantan juara dunia, ya kan? Iya. Nah, Magnus Carlsen itu muridnya Gary Kasparov, sekarang juga jadi juara dunia. Udah berapa lah, 5 atau 6 kali mempertahankan Piala Dunia, kejuaraan dunia, hebat. Dua orang ini satu mantan juara dunia dan satu lagi sekarang jadi juara dunia. Nah, dua orang ini kan atlet catur gitu ya. Kemudian pertama kali belajar catur tuh dari siapa sih? Dikenalin ke papa, dibawa ke Skua. Oh, Iya. pertama kali belajar di Secua. Iya, Oh, dikenalin ke papa. di Bekasi ya? Enggak, di mana? Kelapa Gading. Oh, Secua Kelapa Gading. Papa yang bawa. Iya, papa yang bawa. Nah, kenapa tuh Papa bawa Theodora ini ke sekolah catur? Apakah karena Theodora suka atau ya ikut aja Papa suruh? Awalnya kan lagi ini jalan, terus papa mau cariin aku kegiatan gitu. Oh, Gitu. itu kapan tuh Lintas kira-kira bakat. waktu itu? Waktu aku umur 7 tahun. Oh, 7 tahun. Iya. Jadi masih mungkin kelas 1 SD atau ya, Dua kelas SD, 2 ya, iya. kelas 2 SD. Nah, Papa ingin Theodora punya kegiatan Iya. gitu. Oh. Ngasah bakat. Nah, terus Heeh. mungkin karena papa suka catur, jadi dibawa ke tempat catur. Oh, papanya suka catur, makanya Iya. Theodora dibawa ke Iya, sekolah Bapak, catur ya. Nah, saat itu Theodora tertarik nggak dengan catur? Tertarik, first sight-nya langsung tertarik. Oh, langsung diajak, langsung tertarik gitu. Iya, langsung tertarik. Nah, sebelumnya pernah nggak? Maksudnya Papa ngajarin catur atau ya datang ke sekolah catur itu pertama kali lihat orang bermain catur? Kayaknya kalau waktu masih kecil suka digendong pas papa main catur, cuma nggak dibelajarin gitu. Oh, Diikutinnya pas iya, dari ke Skua. Iya, iya. Tapi lihat orang main catur sudah pernah Iya, gitu ya. Nah, tapi belajar pertama kalinya di Secua. Nah, waktu itu bagaimana perasaan Theodora nih? Pertama kali belajar catur. Ini mengasihkan gak nih? Atau apaan sih ini? Gitu. Seru sih. Seru. Iya, ngerasa seru, soalnya kan apa tuh namanya, belajar langkah-langkah, terus udah mulai belajar teknik-tekniknya juga. Oh. Seru sih. Siapa yang waktu itu pertama kali ngajar Theodora tuh? Masih inget nggak gurunya? Kan dikenalin sama papa ke Skua. Yang ngajar pertama kali tuh Bu Susi. Oh, Bu Susi. Terus habis itu private sama Pak Sutarno. Oh, Pak Sutarno ya. Iya. Itu ya, atlet catur juga ya, Iya. Master Nasional. Nah, setelah itu gimana? Setelah Theodora belajar catur umur 7 tahun, kemudian yang ditangani oleh Pak Sutarno itu ya. Nah, kapan tuh Theodora mulai terjun ikut kejuaraan atau ikut kompetisi? Kejuaraan piala pertama saya yang saya ingat itu yang kejuaraan catur cepat pelajar KU8. Mm-hmm. Itu saya dapat pemain terbaik pertama. Oh, di mana itu kejuaraan itu?
Di mana ya? Di Taman Mini kalau nggak Oh, salah. Taman Mini. Itu pertama kali kejuaraan catur yang Theodora ikuti sejak belajar. Iya. Itu berapa lama kira-kira sejak belajar sampai ikut ke kejuaraan itu? Itu di tahun yang sama sih, Oh. paling sekitar berapa bulan. Iya, iya. Jadi hanya beberapa bulan dah itu. Ya dulu hasilnya bagus ya, juara. Pemain terbaik. Oh, pemain terbaik. Nah, kalau Theodora belajar catur gitu loh. Dari apa aja bahan-bahannya? Apakah dari buku atau dari internet? Sekarang dari untuk ini belajar caturnya ya. Dari buku, dari chessbase gitu kan cari partai-partai, terus ada puzzle-puzzle juga sih. Oh, ini enggak buku apa yang favorit nih? Buku catur apa? Buku catur, apa ya? Saya biasanya kalau itu puzzle-puzzle. Oh, puzzle-puzzle, iya. Biasanya dari internet. Kalau buku biasanya opening. Opening, belajar dari buku, belajar opening. Iya. Oh, nah, ketika kan tadi Theodora udah ikut kejuaraan pertama kali, kemudian waktu itu terus hasilnya terbaik gitu ya. Iya. Bagaimana tuh perasaannya? Seneng sih yang jelas, soalnya targetnya kan terpenuhi. Oh, nah setelah itu gimana selanjutnya? Setelah ikut kejuaraan itu merasa makin, makin tertarik kah gitu dengan catur ini? Iya, makin tertarik soalnya kan masih belum masih kejuaraan kecil kan. Iya, Jadi pengen lebih ngelangkah maju. Nah terus apalagi kejuaraan apalagi yang diikuti setelah itu yang di Taman Mini itu ya? Pernah ke Jurnas juga dulu, cuma hampir juara 1 cuma kepleset. Jadi kalah. Ke Jurnas di mana tuh waktu itu? Waktu itu di Grand Said Jaya. Oh, di Jakarta ya. Iya. Nah kemudian setelah itu maksudnya pernah jadi juara nasional juga kan? Oh, pernah itu dari O2SN. Oh, dari Saya O2SN. Ya, ikut per tingkat. Iya. Yang pas tahun-tahun 2012-2013 itu itu kan per tingkat gitu kan, Iya. juara satunya diambil. Nah, itu sering beberapa kali gagal. Abis itu ikut lagi selanjutnya sampai akhirnya 2014 baru nasionalnya menang terus internasional. Oh, waktu itu tahun 2014 juara nasional Iya. di tingkat nasional di O2SN ya. O2SN itu apa sih, Olimpiade olahraga siswa nasional. nasional ya bagi para sahabat yang menonton. Jadi O2SN itu Olimpiade olahraga siswa nasional. Ini diadakan setiap tahun sekali ya. Iya. Nggak tahu tuh sekarang masih ada nggak? Iya. Nah waktu itu kan Theodora jadi juara nasional, kemudian dikirim ke kejuaraan Yang di Brazil. Brazil ya, Iya. kejuaraan dunia catur pelajar itu ya. World School Chess Championship. Iya, World School Chess Championship. Nah waktu itu hasilnya Juara 1. juara 1 tuh, hebat, jadi juara dunia loh para sahabat. Nah bisa cerita nggak waktu itu pengalaman bertanding di Brazil ya, kan jauh banget tuh Indonesia ke Brazil, kemudian juga mungkin kondisinya gimana waktu itu, kan perbedaan waktunya juga, iya kan, sekitar berapa tuh, 12 jam kali ya Indonesia Brazil. Iya, kayaknya. Iya kan, di sini malam, di sana siang. Iya. Di sini, nah mengatur itu gimana tuh? Pengalaman bisa diceritakan nggak sama Theodora? Pengalaman waktu bertanding di Brazil itu? Dulu kan pertama kali keluar negeri kan, Iya. langsung ke Brazil itu. Oh itu pertama kali keluar negeri? Iya. Langsung ke Brazil? Hebat, hebat. Itu kan makanannya kan juga beda-beda, cuma karena mama ikut jadi mama yang ngatur soal makanan, terus itu Oh. suka pernah waktu itu mahnya kambuh Oh iya? karena makanan gitu kan. Nah cuma kalau soal tandingnya ya saya kayak tanding kayak lawan orang Indonesia biasa, Oh. nggak ini. Iya. Yang Nah, terbaik itu aja. mengatasi perbedaan waktu gimana ya? Kan biasanya mungkin pertandingannya di sana siang ya. Siang, pagi sampai siang lah gitu ya, sampai sore mungkin ya. Nah, kan di sini malam waktunya malah tidur gitu loh. Itu nggak terpengaruh nggak oleh keadaan begitu? Enggak sih, Enggak. soalnya berapa hari di sana kan nggak langsung tanding, Oh. jadi nyesuaiin dulu. Iya, beradaptasi dulu ya Iya. dengan keadaan di sana. Nah, waktu itu ketika Theodora jadi juara dunia catur pelajar tuh ya tahun 2000 berapa itu? 2014. 14 ya. Nah, kemudian apa target Theodora selanjutnya tuh waktu itu? Apakah itu udah cukup atau Theodora masih punya target yang lagi? Kalau target secara ininya besarnya sih paling jadi GM. Oh, jadi GM. Jadi ya
pasti yang tanding-tanding lainnya juga jadi target gitu. Target. Nah, waktu itu dengan jadi juara dunia catur pelajar tuh dapat gelar kan ya? Iya, Apa tuh? Women Candidate Master. Women Candidate Master ya, WCM. Nah, ini ada ini nggak medali yang dibawa nih waktu kejuaraan itu? Brazil. Ini piala. Oh, pialanya ini ya. Iya. Wah, ini para sahabat, ini pialanya nih. Luar biasa ini ya. Ini piala kejuaraan dunia catur pelajar di Brazil ya. Wah, logonya kuda nih. Ya. Nah, kemudian sebagai seorang atlet kan ya. Setelah itu Theodora kan sebagai seorang atlet, kemudian juga sebagai seorang pelajar. Nah, bagaimana sih cara Theodora membagi waktu antara jadi atlet dan jadi pelajar gitu loh? Sulit nggak? Pasti ada yang dikorbanin sih. Sekolahnya agak keteteran, cuma kalau soal tugas-tugas itu sisa disusul, ulangan ketinggalan bisa disusul gitu. Sekolah juga ngasih dispensasi. Oh, sekolah juga mendukung lah ya. Mendukung. Kan kalau pertandingan catur tuh bisa lama juga ya. Persiapannya, tandingnya juga lama. Nah, kemudian ketika menghadapi suatu kejuaraan gitu loh. Kan Theodora mempersiapkan diri, berlatih gitu loh. Nah, pola latihan Theodora gimana? Apakah punya jadwal rutin untuk berlatih? Ataukah ketika akan menghadapi kejuaraan aja? Atau bagaimana pola latihan Theodora nih? Supaya teman-teman nih juga mau tahu ya, maksudnya, wah gimana sih menjadi juara dunia tuh pola latihannya? Kalau latihan harus tiap hari sih, cuma berapa ya? 2 jam, 3 jam. Cuma kalau udah ada kayak mau deket-deket tanding kayak Java kemarin ini, latihannya diperbanyak, bisa 4 jam, 5 jam gitu, atau mungkin lebih. Oh, jadi setiap hari punya jadwal latihan rutin? Iya. 2-3 jam. Iya. Nah, ketika menjelang kejuaraan, porsi latihannya ditingkatkan. Jadi itu ya cara mengaturnya. Ada tugas dari sekolah? Biasanya sih kerjainnya, kalau misalnya tugasnya dikit, kerjainnya setelah catur. Kalau misalnya kayak tugas praktek gitu baru sebelum catur. Cuma pasti harus nyempatin caturnya ada. Oh, tetap pokoknya selain ada tugas sekolah atau PR, olahraga ini latihan catur tetap ya harus berjalan gitu ya. Nah, dari sekian banyak ya, terus prestasi setelah kejuaraan dunia itu di Brazil, prestasi Theodora apa lagi tuh? Apa ya, yang di Azerbaijan. Oh, ikut Olimpiade ya? Iya, Olimpiade. Luar biasa, waktu itu mewakili Indonesia ikut Olimpiade catur ya di Azerbaijan. Wah, luar biasa para sahabat. Ini Theodora juga pernah mewakili Indonesia di Olimpiade catur ya. Waktu itu Indonesia keberapa ya? Juara 1 kelompok E. Wah, juara 1 kelompok E. Wah, luar biasa ya untuk putri waktu itu ya. Iya, putri. Wah. Nah, setelah itu apalagi yang Theodora ikuti kejuaraan-kejuaraan? Kan terakhir tahun lalu di PON lah ya, itu nanti tuh puncaknya tuh. Nah, nanti kita akan cerita tuh yang di PON. Nah, apalagi tuh? Kejurnas gitu ya? Nggak ada ikut masih? Kalau yang setelah itu paling Spanyol, cuma Spanyol gagal sih. Oh, di Spanyol kejuaraan apa? Itu kayak latih tanding mau ke PON. Oh, persiapan buat ke PON ya. Oh, waktu itu ada tryout ke Spanyol gitu ya. Dari tim, Theodora ini atlet DKI kan ya? DKI. Oh, dari DKI ya. Jadi persahabat, Theodora ini atlet catur dari Provinsi DKI Jaya gitu loh. Yang mewakili DKI di PON Papua nih. Nah, sekarang kita masuk nih ke cerita tentang di PON Papua. Kemarin tuh salah satu yang cukup heboh di PON Papua tuh menurut saya Theodora nih, rising star ya sana. Yang membuat banyak orang juga terkaget-kaget waktu itu kan ketika Theodora bisa mengalahkan Women Grandmaster dan International Master Irene Karisma. Nah itu kan wah kejutan luar biasa, pasti juga banyak pencinta catur juga yang kaget gitu loh ya. Dan itu dari 3 kali main belum pernah kalah tuh malah ya, catur kilat, catur cepat, catur standar ya. Iya. Nah, bisa nggak Theodora ceritakan nih, apa sih waktu itu persiapannya ketika ternyata waktu bertanding di PON, buat kejutan yang luar biasa. Pak ya, kalau dari DKI-nya itu ada
training camp. Nah itu saya persiapin opening, terus middle berulang-ulang kali tuh opening, dikumpulin semua dari partai-partai calon lawan, kan bisa dilihat tuh. Nah, terus kalau pas di pertandingannya itu yang jadi saya target sih blitz. Oh, blitz. Terus itu kan akhirnya dapat medali perunggu. Habis itu lawan selanjutnya catur cepat sama catur standar saya main santai. Terus lawan Kak Iren juga jadi menang. Nah, waktu itu ya, maksudnya kan mungkin banyak yang belum tahu nih kondisi di situ ya. Waktu pertandingan kan gini, ketika Theodora waktu itu kan menang kan, ya. Terus sampai babak berapa itu ketemu Kak Iren tuh ya? Ke-8. Ke-8 ya? Iya, yang blitz kan pertama kali itu blitz. Nah, itu bagaimana tuh perasaannya waktu mau bertanding dengan Kak Iren tuh? Apakah pikir, bisa menang nih pasti nih, gitu loh, atau gimana tuh? Iya, yang saya bilang mainnya santai itu karena nggak ada beban. Kak Iren kan jago kan, jadi saya main semampunya aja. Oh, justru karena nggak ada beban ini. Nah, waktu main tuh kaget nggak? Ini mimpi apa beneran nih, gitu loh? Iya, sempet pas kan awalnya kan posisinya kalah. Coba tiba-tiba gak taunya menang waktu. Terus sempet kaget. Ketawa di meja itu catur, sempet kaget banget. Nah, waktu itu gimana ekspresinya tuh ketika, bisa menang nih? Pas aku lihat, menang. Kaget. Luar biasa para sahabat. Kalau teman-teman lihat tuh, ada juga mungkin di channel YouTube ya, ketika partai Theodora melawan Kak Iren. Nah, waktu itu kan justru jadi berbalik tuh ya, Theodora yang mimpin tuh. Iya. Nah, itu karena waktu itu ada, jadi ini aja ya, poin sama, jadi ada terus, jadi ada playoff lagi ya, kalau nggak bisa dapat emas tuh waktu itu. Nah, kemudian kan terulang lagi tuh di catur standar, ketemu lagi dengan Kak Iren. Itu di babak berapa tuh kalau waktu catur standar? Catur cepat dulu ya? Oh, cepat. Standar kan terakhir ya? Iya. Kayaknya ke babak berapa ya? 7 kalau nggak salah. 7 ya? Nah, 7. waktu itu mulai itu nggak ada timbul perasaan percaya diri karena ternyata bisa ngalahin juga nih di catur silatnya. Kan menang lagi ya waktu itu ya, di catur cepatnya ya? Kalau itu sih enggak, tetap main santai, soalnya kan masih saya anggap mungkin yang blitz hoki, jadi tetap aja saya anggap Kak Iren jago sampai sekarang. Iya. Nah, terus kan menang lagi tuh. Kaget lagi nggak? Iya, kaget terus aku. Kaget lagi waktu itu. Iya, kaget. Nah, kemudian kan di catur standar tuh, catur standar mungkin Kak Iren juga udah pikir, hebat juga nih, hati-hati juga ya. Nah, waktu itu jadi apa tuh catur standar ini ya, remis ya, draw ya. Wah, luar biasa para sahabat Theodora ini. Bisa mengalahkan Women Grandmaster-nya, legendnya catur Indonesia tuh Kak Iren Karisma ya. Itu suatu prestasi lah yang luar biasa dari bintang tamu saya pada hari ini, Theodora ya. Nah, waktu itu kan Theodora jadi berhasil meraih medali perunggu ya. Itu sayang aja tuh kok ada playoff tuh, kalau enggak bisa emas ya. Nah, kemudian jadi seorang atlet ya bagi Theodora. Apa sih tantangan terbesar jadi seorang atlet itu? Tantangan terbesar itu kalau misalnya lagi kalah lagi bad play itu pengen nyerah gitu. Kadang kan pengen nyerah, udahan nggak mau lanjut gitu. Nah, itu tantangan terbesarnya sih, harus ngalahin rasa itu. Jadi ada perasaan udah mau menyerah gitu ya? Udah kayak udah buntu aja, pasti di sini gitu jalannya, nggak boleh. Nah, itu bagaimana Theodora merecovery itu, memulihkan keadaan itu? Kan udah mau nyerah nih. Kemudian bagaimana? Siapa yang mendukung atau dari dalam diri Theodora sendiri? Pasti dari keluarga sih. Dari keluarga, orang tua ya, support gitu, membangkitkan. Terus kalau dari Theodora sendiri, ada nggak maksudnya perasaan dari dalam itu? Ya, karena untuk bangkit kembali gitu. Karena saya tercerahkan oleh orang tua, oleh keluarga, ya saya juga jadi pengen bangkit lagi. Jadi karena orang tua support, dukung, memberi semangat gitu ya. Jadi dalam diri Theodora juga ada keinginan untuk bangkit lagi gitu ya.
Ya, itulah para sahabat. Jadi setiap perjalanan hidup seorang manusia pasti pernah mengalami saat-saat merasa gagal, merasa tidak mampu, merasakan hampir menyerah. Tapi ketika ada orang-orang di sekitar kita yang memberikan support bagi kita, kemudian dari dalam diri kita juga bangkit keinginan untuk terus maju, itu bisa terus kita maju lagi sampai kita sukses lagi gitu ya. Nah, dari sekian banyak nih prestasi kan Theodora tadi, mana sih prestasi yang paling membanggakan menurut Theodora? Yang paling banggain sih yang di PON. Di PON itu Iya, ya, iya. yang di PON Papua kemarin ya. Iya. Itu lebih membanggakan daripada kejuaraan dunia ya. Iya. Soalnya itu udah latihan keras banget, terus di sana saya sakit mah karena kan Di Papua. Oh. udah kadang kambuh karena stres gitu. Oh iya. Karena ini ya, memikirkan untuk pertandingan. Nah, sekarang kan kita nih di acara Gemar ini ya, Generasi Emas Berkarya. Acara ini program ini ditujukan buat anak-anak muda di Indonesia gitu loh. Ada nggak pesan dari Theodora buat anak-anak muda di Indonesia? Apa yang ingin Theodora sampaikan bagi anak-anak muda generasi emas di Indonesia nih, agar mereka juga ketika mungkin saat ini sedang mengalami putus asa, mengalami kegagalan, atau mengalami, rasanya hidup ini berat gitu loh. Ya, apa yang ingin Theodora sampaikan buat anak-anak muda di Indonesia nih? Silakan sampaikan. Kalau gagal sekali, 2 kali itu bukan berarti gagal seumur hidup ya. Target juga bisa nggak cuma 1 doang. Meskipun target yang 1 gagal, bukan berarti hidup kita gagal. Bisa cari lebih berkembang, dari kegagalan itu kita pelajari gitu, supaya lebih berkembang dan dapat mencapai yang lebih besar. Oh, jadi pesan dari Theodora ini, para sahabat, jangan kita terlena dengan kegagalan kita ya, atau kita diam dengan kegagalan kita, tapi coba cari jalan terus berkembang. Untuk terus berkembang ya. Jadi ketika kita menghadapi kegagalan, ya jangan kita diam atau merasa dunia ini udah hancur ya. Tapi pasti kalau kita mau, kita akan menemukan jalan lain gitu ya. Iya, Nah, tadi kan Theodora banyak bercerita bahwa ada support dari orang tua gitu loh, ada dukungan dari orang tua. Nah, ada nggak yang ingin Theodora sampaikan kepada orang tua di kesempatan ini? Ya, silakan. Terima kasih untuk selalu bersabar ngadepin aku. Terima kasih juga udah support terus. Terima kasih udah berada di sisi aku, mau aku kayak gimana juga. Jadi tetap ya, orang tua adalah the best bagi Theodora ya. Selalu walaupun dalam keadaan sukses, ngarepin kegagalan, tetap orang tua memberikan support, mendampingi Theodora ya. Nah, ini pertanyaan terakhir deh Theodora. Siapa sih pelatih Theodora saat ini sekarang? Sekarang aku dilatih Kak Susanto Megaranto. Oh, Grandmaster ya? Iya. Luar biasa, para sahabat. Sekarang pelatih Theodora ini seorang Grandmaster di Indonesia, Susanto Megaranto ya. Nah, bagi Theodora ya, ini belum terakhir nih, apa rencana Theodora ke depannya? Cita-cita, mimpi besar Theodora ke depannya nih, baik di catur maupun dalam kehidupan? Kalau di catur, yang saya tadi bilang target saya GM. Nah, terus dalam kehidupan ini? Kalau saya sih masih mau jurusan kuliah cyber security sih. Saya yang itu ya mau fokusin. Mau ngambil kuliah di cyber security. Oh, sekarang Theodora kelas berapa ya? Kelas 3 SMA. 3 SMP. Udah mau lulus SMA ya, udah 3 SMA udah mau lulus ya. Berarti mau ngambil kuliah di cyber security. Ada rencana di mana? Kalau cyber security-nya sih di BINUS, cuma mau juga IT di UI. Oh gitu, jadi ada pilihan di BINUS atau di UI ya? Teknologi. Oh teknologi, ya, emang sekarang masanya teknologi. Ya para sahabat, jadi tadi kita udah mendengar bagaimana perjuangan Theodora
untuk menjadi juara dunia dan juga bermain di PON yang berhasil mendapatkan medali perunggu dan mengalahkan banyak pecatur lain, pecatur kuat dari Indonesia lainnya. Nah, proses itu tidak gampang gitu loh. Bagaimana tadi Theodora juga sudah bercerita, bagaimana pernah ada di saat-saat dia merasakan putus asa, mau menyerah, tapi support orang tua yang menjadikan Theodora terus maju, berjuang sampai terus sukses. Nah, apabila Anda menyukai video ini, obrolan bersama Theodora, silahkan subscribe, like, dan berikan komen dan tolong juga share agar video ini dapat menjangkau banyak anak muda di Indonesia sehingga mereka beroleh banyak inspirasi dari narasumber saya, anak-anak muda di program Gemar ini, Generasi Emas Berkarya. Saya akan akhiri video hari ini dengan semangat pagi. Terima kasih Theodora ya udah jadi narasumber.